Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Ardana Ruswari Rahmawati, NIM 200231110095, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Adam Smith dalam pandangan ekonomi kapitalis. Pembahasan yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis. Adam Smith menyatakan jika perekonomian kapitalisme adalah sistem yang bisa menciptakan kesejahteraan pada masyarakat karena pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap kebijakan dan mekanisme pasar. Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat produksinya dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan menghasilkan keuntungan dalam perekonomian pasar. Pembahasan kedua yaitu pencetus pemikiran sistem ekonomi kapitalis. Pencetusnya yaitu Adam Smith, lahir pada tanggal 5 Juni tahun 1723 di Kilkenny, Skotlandia. Setelah belajar di sekolah Burke Kilkenny, beliau masuk di Universitas Glasgow untuk belajar filsafat moral. Karena prestasinya, ia mendapatkan beasiswa untuk belajar di Balliol College, Universitas Oxford, Inggris. Setelah menempuh studi di Oxford University, Adam Smith memutuskan untuk kembali ke Skotlandia, di mana dia mulai memberikan ceramah di Edinburgh sebelum mendapatkan sebuah jabatan di Universitas Glasgow. Pembahasan ketiga yaitu tentang filosofi pemikiran ekonomi kapitalis menurut Adam Smith. Pada tanggal 9 Maret tahun 1776, Adam Smith merilis buku yang memiliki dampak global dengan judul An Inquiry into the Nature of and Causes of the World of Nations atau The World of Nations, di mana buku ini sedikit banyak menjungkir balikan tentang sistem merkantilisme. Sistem merkantilisme dapat dipercaya bahwa kekayaan itu bersifat tetap dan terbatas, di mana satu-satunya cara untuk makmur adalah dengan menimbun emas dan tarik produk dari luar negeri. Menurut teori ini, negara-negara harus menjual barang-barang mereka ke negara lain, namun tidak membeli apapun sebagai imbalan. Bila ditebak, negara jatuh ke putaran tarif pembalasan yang menghambat ekonomi dan perdagangan internasional. Inti dari tesis Adam Smith adalah bahwa kecenderungan alami manusia terhadap kepentingan diri sendiri menghasilkan suatu kemakmuran. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri yang mendasari dasar pemikiran ekonomi kapitalis. Pertama yaitu keseimbangan, kedua yaitu adil, ketiga yaitu asas pertumbuhan kesinambungan, kelima adanya prinsip kesejahteraan, adanya prinsip kebebasan. Pembahasan kelima yaitu ciri-ciri sistem pemikiran ekonomi kapitalisme. Pertama, kebebasan. Memiliki harta secara perorangan, hak milik perorangan merupakan elemen penting di kapitalisme. Dalam paham kapitalisme, tidak berlaku istilah hak milik fungsi sosial. Pemberian hak milik secara mutlak akan menciptakan perilaku individu untuk menggunakan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki dan berdampak pada distribusi pendapatan masyarakat. Kedua, persaingan bebas. Persaingan bisa terjadi antara produsen dalam menghasilkan produk. Persaingan terjadi antara karyawan untuk mendapatkan pekerjaan. Persaingan bisa terjadi antar pemilik modal dan juga seterusnya. Ketiga, kebebasan penuh. Kapitalisme identik dengan kebebasan liberalisme. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip dasar kapitalisme, 3 asumsi kapitalisme, yaitu kebebasan individu, kepentingan pribadi, dan pasar bebas menjadi asumsi dasar kapitalisme yang dikemukakan oleh Ayn Rand dalam buku Kapitalis. Pembahasan selanjutnya atau pembahasan ketujuh yaitu tentang kelebihan dan kekurangan sistem pemikiran ekonomi kapitalisme. Pertama, yaitu tentang kelebihan sistem pemikiran ekonomi kapitalisme.
A. Penganut mazhab kapitalisme menyatakan bahwa kebebasan ekonomi dapat membuat masyarakat memiliki banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. B. Persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara dua variabel. Persaingan akan mempertahankan keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana. C. Yaitu para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik. Yang kedua yaitu kelemahan ekonomi kapitalis. A. Persaingan bebas yang tidak terbatas mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat apabila ia mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi serta munculnya semangat persaingan antar individu. Pembahasan selanjutnya atau pembahasan ke-8 yaitu perbedaan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Yang pertama yaitu perbedaan dalam hal kebebasan. Sistem pemikiran ekonomi kapitalisme, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan sosialisme, yaitu semua produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Yang kedua, dalam hak terhadap harta. Sistem pemikiran ekonomi kapitalisme, individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialisme, individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Yang ketiga yaitu dalam hak pemanfaatan. Ekonomi sistem kapitalisme memiliki persaingan bebas yang menimbulkan ketidakselarasan dalam masyarakat. Sedangkan sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan atau pemerataan. Yang keempat yaitu dalam hal distribusi kekayaan. Sistem pemikiran kapitalisme, kekayaan dan alat-alat produksi menumpuk pada sekelompok yang diyakini orang mempunyai kekuasaan dan modal yang besar. Sedangkan sistem ekonomi sosialisme, seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan bertumpu kepada negara atau masyarakat secara keseluruhan. Kesamaan sistem pemikiran ekonomi dan sosialis. Sebelumnya, kapitalisme tidak peduli tentang keadilan. Dikatakan bahwa ketidaksetaraan sangat penting untuk mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi. Sedangkan sosialisme prihatin dengan mendistribusikan sumber daya dari orang kaya ke orang miskin. Hal ini untuk memastikan setiap orang memiliki peluang yang sama dan dalam beberapa bentuk sosialisme, yaitu hasil yang sama. Kesamaan yang pertama yaitu dalam hal kepemilikan. Kapitalisme bersifat bisnis swasta akan dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta. Sedangkan sosialisme yaitu negara yang akan memiliki dan mengontrol sarana produksi utama. Dalam beberapa model sosialisme, kepemilikan tidak akan dilakukan oleh pemerintah, tetapi koperasi pekerja. Persamaan kedua yaitu tentang dalam hal efisiensi. Kapitalisme dapat dikatakan bahwa insentif laba mendorong perusahaan untuk menjadi lebih efisien, memotong biaya dan berinovasi produk baru yang diinginkan orang. Jika perusahaan gagal bersaing, mereka otomatis akan gulung tikar. Sedangkan sosialisme dapat dikatakan bahwa kepemilikan negara sering menyebabkan ketidakefisienan karena pekerja dan manajer tidak memiliki insentif nyata untuk memotong biaya. Persamaan ketiga yaitu pada pengangguran. Dalam sistem ekonomi kapitalis, negara tidak secara langsung menyediakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, pada saat resesi, pengangguran dalam sistem ekonomi kapitalisme dapat naik ke tingkat yang sangat tinggi. Sedangkan pada sosialisme, pekerjaan sering diarahkan oleh negara.
Pembahasan yang terakhir yaitu strategi baru sistem ekonomi kapitalisme. Pengenalan ide-ide ekonomi menghadirkan sejumlah konsepsi besar yang telah berperan sebagai fondasi yang membentuk strategi kapitalisme. Di antaranya, pertama, hukum-hukum ekonomi. Kedua yaitu positivisme. Ketiga yaitu homo economicus yang rasional. Homo economicus rasional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.